Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa kembali pada kajian kita, tentunya pada channel YouTube yang selalu kita nanti-nantikan tayangan-tayangannya, pada channel YouTube yang selalu kita tunggu-tunggu kajiannya, yaitu channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih menerangkan tentang ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang berlaku ketika ada seorang suami yang dia berbuat zalim kepada istrinya, atau dibahasakan dengan sebutan suami yang berbuat nusyuz. Dan agaknya pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang nusyuznya seorang suami merupakan pembahasan yang terakhir, dan berikutnya kita masuk pada bab yang menerangkan tentang khulu'. Pada kajian terakhir tentang nusyuznya seorang suami ini, sebagaimana yang telah kami singgung pada video sebelumnya, ketika ada suami yang dia itu berbuat kasar, buruk peringainya kepada si istri, maka saat seperti itu, istri punya wewenang untuk melaporkan tindak tanduk suaminya ini kepada hakim, kepada pengadilan agama. Jika seandainya si istri ini canggung atau mungkin takut untuk melaporkan suaminya ke pengadilan agama, maka juga diperbolehkan si istri ini melaporkan tindak tanduk, perbuatan, kezaliman suaminya kepada orang tua si suami. Yaitu berarti istri lapor kepada mertuanya. Nah, jika seandainya laporan itu telah masuk kepada pengadilan dan diterima untuk diolah di pengadilan, karena ini masih laporan pertama, maka pihak hakim masih belum diperkenankan untuk memberikan takzir kepada si suami. Karena para ulama menyatakan seandainya ini karena laporan pertama ini langsung diberikan takzir kepada si suami, maka itu bisa memberikan dampak yang lebih negatif di kemudian hari dalam rumah tangga si pelapor. Oleh karena itu dilarang untuk memberikan takzir terlebih dahulu. Dengan catatan, kezaliman yang dilakukan oleh suami kepada istri, misalkan berbentuk kekerasan fisik, pukulan ini tidak sampai berdampak memberikan efek cacat kepada fisiknya si istri. Artinya pukulannya adalah pukulan-pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan-pukulan yang tidak menyakiti. Mungkin itu hanya bentuk omongan-omongan kasar, atau mungkin bentuknya itu adalah i'rad, bentuknya itu berpaling dari istrinya, atau yang semisal, masih ringan lah, masih ukuran-ukuran medium, belum sampai yang ekstrim. Maka dalam kondisi ini hakim masih belum boleh untuk memberikan ta'zir. Berbeda lagi kalau misalkan tindakan suami itu sudah kekerasan fisik yang sangat, maka dalam kondisi seperti ini dibahas oleh para ulama. Langkah berikutnya apa? Sebagaimana yang akan diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Iqna' beliau. Dalam hal ini beliau menyatakan, fa in ishtadda syiqaqu bainahuma. Seandainya saja ishtadda syiqaqu bainahuma, perpecahan atau pertengkaran antara suami istri ini kuat, ya, entah itu pertengkaran yang kuat ini hanya sebatas tindakan ucapan atau tindakan perilaku, ya, intinya perpecahan atau pertengkaran suami istri ini menguat antara keduanya, maka ba'asal qadhi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka pihak hakim atau pihak pengadilan wajib untuk memberikan keputusan menunjuk hakaman min ahlihi, orang dari keluarganya si suami, wahakaman min ahliha, dan juga orang dari keluarganya si istri. Tujuannya apa dua orang ini? Liyanzura fi amrihima, supaya keduanya, utusan dari pihak suami dan juga utusan dari pihak si istri,
ini bisa merundingkan, bisa membicarakan kira-kira baiknya antara mereka berdua ini bagaimana. Apakah dilanjut untuk berumah tangga, atau nanti arahnya itu kepada talak, atau nanti arahnya kepada khulu. Ini yang dibicarakan antara dua utusan dari keluarga suami dan juga dari keluarga istri. Ya. Dalam Hasyiah Bujairomiyah diterangkan bahwa menunjuk pihak hakim memberikan keputusan untuk menunjuk salah satu dari keluarga suami dan juga salah satu dari keluarga istri, ini hukumnya adalah wajib. Ba'asa wujuban, mengutus salah satu keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, ini hukumnya adalah wajib. Tapi kalau kemudian orang yang ditunjuk ini dari keluarganya laki-laki atau perempuan, ini menunjuk dari keluarganya, ini sunnah hukumnya. Artinya tidak harus dari orang utusan itu tidak harus dari keluarganya laki-laki si suami, dan juga tidak harus dari keluarganya si istri. Seandainya mereka berdua ini kemudian punya anggapan bahwa keluarganya ini kurang layak untuk melakukan negosiasi, melakukan mediasi, misalkan seperti itu, maka boleh yang melakukan mediasi ini adalah dari pihak orang lain, bukan keluarganya si suami, bukan keluarganya si istri. Demi supaya apa? Demi supaya mereka berdua bisa ketemu mana kira-kira keputusan terbaik antara melanjutkan rumah tangga, artinya mereka berdamai kembali, atau nanti mengambil langkah talak, atau mengambil langkah khulu. Ini tujuannya seperti itu. Kalau dari keluarga atau bukan, itu hukumnya adalah sunnah mengambil dari keluarga. Cuman kan kondisi masing-masing keluarga dari suami istri itu tentunya beda-beda. Ada kalanya keluarganya itu bisa diandalkan atau ada yang kurang bisa diandalkan. Oleh karena itu, Syekh Bujairom menyatakan kalau utusan itu berangkat dari keluarga masing-masing, ini hukumnya adalah sunnah. Nah, mengutus orang yang ditunjuk dari pihak laki-laki dan juga orang dari keluarga atau pihaknya perempuan, ini hukumnya adalah wajib. Tujuannya supaya mereka melakukan mediasi. Nah, di sini ada satu peringatan penting yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Yang artinya, ya, "Wa in khiftum shiqaqa bainahuma." Kalau seandainya kalian itu melihat adanya syikok, adanya pertengkaran antara suami istri, ya, faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka tunjuklah satu orang dari pihak laki-laki, satu orang dari pihak perempuan. Mereka berdua tujuannya supaya melakukan mediasi. Ya. Iyurida islahan, kalau kedua utusan ini, artinya perwakilan dari keluarga laki-laki atau perwakilan dari pihak perempuan, ada tujuan baik. Ada tujuan memang mereka betul-betul tulus ingin mempersatukan, mendamaikan suami istri ini. Ya, maka yuwaffiqillahu bainahuma. Maka Allah pasti akan merukunkan, mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar ini. Allah pasti akan mendamaikan suami istri yang sedang berada pada kondisi tidak nyaman ini. Itu kalau hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utusan dari pihak laki-laki atau utusan dari pihak perempuan, si istri, sama-sama memiliki niatan baik untuk menyatukan mereka berdua. Ini terbukti dari beberapa riwayat yang menggambarkan kejadian seperti ini. Di antaranya peristiwa yang pernah dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, lalu kemudian ada laporan kasus dari warganya yang mana suami istri sedang bertikai, suami istri sedang cekcok kuat. Lalu kemudian Sayyidina Umar menentukan satu orang dari keluarga laki-laki dan satu orang dari keluarga si perempuan, supaya mereka berdua melakukan mediasi. Setelah diadakan mediasi, ternyata dua orang utusan dari pihak laki-laki perempuan ini laporan kepada Sayyidina Umar. Mereka menyatakan bahwa suami istri ini sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dipersatukan. Ketika mereka lapor seperti itu, justru Sayyidina Umar bin Khattab malah marah kepada mereka berdua. Beliau menyatakan berarti di antara kalian
atau salah satu atau bahkan kedua-duanya sama-sama memiliki niatan untuk tidak menggabungkan, mendamaikan suami istri yang sedang bertikai ini. Seandainya kalian berdua itu memang betul-betul memiliki niat, memiliki tujuan untuk menyatukan suami istri yang sedang bertikai ini, maka pasti Allah akan menyatukan hati kalian. Lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab membaca ayat tadi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Membacakan ayat itu. Di situ kemudian diberikan satu nasihat. Nasihat ini merupakan nasihat penting yang disampaikan oleh Syekh Bujairami menanggapi salah satu ayat dari firman Allah Ta'ala tersebut. Beliau, Syekh Bujairami, menyatakan, wa fil ayati tanbihun ala annaman aslaha niyatahu fima yataharrahu aslahallahu mubtaghahu. Intaha Barmawi. Dalam ayat tadi itu, ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima ila akhir ayat, ya, di situ ada satu peringatan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Bahwasannya annaman aslaha niyatahu fi ma yataharrahu. Orang yang memang niatnya itu tulus ikhlas karena Allah taala. Niatannya itu murni, tidak kecampuran dengan tujuan-tujuan duniawi. Niatannya itu murni, tidak ada kecampuran dengan tujuan-tujuan hawa nafsu. Niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka aslahallahu mubtaghahu. Allah akan menggampangkan, Allah akan memudahkan dia supaya bisa sampai kepada tujuannya. Artinya, dalam ayat ini kita diperingatkan, entah itu lingkupnya secara khusus kasus masalah percekcokan, pertikaian suami istri, atau mungkin pada cakupan yang lebih umum, lebih besar lagi. Selama kita punya niatan yang baik, kita memiliki niatan yang ikhlas, lillahi ta'ala, karena kita semuanya melakukannya karena Allah ta'ala misalkan, maka insya Allah, Allah akan memberikan jalan terbaik, Allah akan memudahkan supaya kita bisa sampai pada target-target kita. Kita bisa sampai pada tujuan-tujuan kita. Kenapa tujuan kita atau target kita kadang tidak sampai, tidak terwujud? Bisa jadi karena mungkin niatan-niatan kita ada niatan-niatan yang bercampur atau berunsur duniawi atau tercampur dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Maka dari ayat ini atau dari kajian kita kali ini menjadi penting bagi kita supaya kita bisa introspeksi diri tentang apa yang telah kita usahakan dan apa juga yang telah kita niatkan. Mumpung masih ada kesempatan, kita bisa memperbaiki niatan-niatan kita supaya kita bisa betul-betul mudah mencapai tujuan-tujuan kita. Kita bisa mudah mencapai cita-cita kita, target-target kita. Semuanya bisa tercapai dengan baik dan benar dengan cara memperbaiki niat kita masing-masing. Terutama kajiannya ini karena dalam lingkup munakahat, penting bagi kita semuanya untuk sadar bagaimana kita menata niat di dalam membangun rumah tangga. Jangan sampai kita punya niatan dalam berumah tangga ini dengan niatan-niatan yang tidak-tidak. Niatan-niatan yang aneh-aneh. Kita fokuskan niat kita dalam berumah tangga ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Supaya kita bisa menjaga diri kita masing-masing, tidak sampai terjerumus kepada kezaliman, tidak sampai terjerumus kepada kemaksiatan, sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan rumah tangga yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan antara masing-masing anggota keluarga. Inilah kiranya kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika mungkin ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kajian-kajian kita betul-betul menjadi kajian yang bermanfaat, menjadi kajian yang barokah, dan lebih penting lagi, mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.